Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Prawira Putra dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas tentang penataran P4. Yang pertama, arti dari P4 itu sendiri yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau disingkat P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Dicetuskan oleh Soeharto pada tahun 1978, Soeharto menerbitkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 10 tahun 1978 tentang penataran Pancasila. P4 ini dikoordinasi oleh sebuah lembaga yang bernama BP7. Pada awalnya, P4 hanya berisi 36 butir, lalu seiring dengan perjalanannya dikembangkan lagi oleh BP7 menjadi 45 butir. Di sini poin kedua yang akan saya bahas adalah arti dari Eka Prasetya Pancakarsa itu sendiri. Jadi Eka Prasetya Pancakarsa berasal dari bahasa Sanskerta, Eka yang artinya satu atau tunggal, Prasetya yang artinya janji atau tekad, Panca yang artinya 5, dan Karsa yang artinya kehendak. Seperti dikutip dari buku Sastra dan Politik oleh Yosef Yapitaum. Selanjutnya saya akan membahas mengapa pemerintah Orde Baru melaksanakan program P4 dan apa tujuannya. Presiden Soeharto membuat kebijakan untuk melaksanakan penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila karena Presiden Soeharto ingin membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Awalnya penataran ini ditujukan untuk PNS. Namun akhirnya semua masyarakat Indonesia harus mengikuti penataran P4 supaya stabilitas nasional terjaga. Jadi secara singkatnya penataran P4 ditujukan untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Lalu di sini saya akan membahas mengapa P4 sempat dihapus. Penghapusan P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa dihapuskan melalui ketetapan MPR tentang pencabutan ketetapan MPR RI tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu mengapa P4 dihapuskan? Menurut saya karena tidak adanya contoh nyata bagaimana penerapan P4 dalam kehidupan sehari-hari. Para tokoh di pemerintahan maupun di masyarakat tidak dapat menjadi butir penerapan P4. Televisi pada saat itu juga sering menayangkan perilaku tokoh yang tidak menggambarkan penerapan butir-butir P4. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, rakyat pada saat itu juga bukan merupakan teladan yang baik. Tidak sedikit mereka yang berkata, "Walah, ngomong doang, kelakuannya sendiri juga begitu, kok sekarang menceramahin macam-macam." Dan penataran P4 lebih dianggap sebagai doktrin dari pemerintah Orde Baru di era reformasi sekarang ini. Segala macam bentuk doktrin sangatlah ditakuti. Sekian video penataran P4 dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.